Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, emak-emak sejagat raya mendadak terkenyut. Terkenyut itu terkejut sampai nyut-nyutan. Nggak jadi ngopi deh saya. Ya, gara-gara ada breaking news yang ngalahin hebohnya kasus Sambu. Yang nyaris ngalahin bacotannya Andi Arief. Bahkan ngalahin berita Rosuryo yang sekarang sudah jadi tahanan kejaksaan. Mas Roy. Ya, yaitu berita soal aksi banting-bantingan keluarga artis muda penuh fenomena yaitu Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora yang kemarin resmi dilaporkan dan mulai proses hukumnya di Polres Jakarta Selatan. Waduh, ini beneran nih, jangan-jangan settingan ya. Dua artis dangdut muda yang mulai dari pacaran sampai lamaran sampai pernikahan sampai punya anak, semuanya jadi produk tayangan dan konten yang menghabiskan kuota internet nyaris separuh penduduk Indonesia. Aduh, turut prihatin ya. Ya tentunya saya nggak ngonten soal dua orang yang sedang dimabuk keterkenalan dan sepertinya mereka nggak mampu menghadapi cobaan-cobaan ini ya. Tapi kalau memang terbukti si orang yang bernama Rizky Bilar itu memang membanting istrinya, ya hukum harus ditegakkan. Ini bukan zaman dulu. Ketika ada ribut rumah tangga, bahkan aksi kriminal, lalu tetangga yang tahu, cukup bilang, udah deh, diemin aja. Itu kan persoalan rumah tangga. Tahu-tahu dibawa sama ambulan. Ya, KDRT adalah kejahatan yang serius. Yang kadang korbannya malu untuk mengekspos apalagi proses kepolisian. Karena kalau suami istri sudah mulai melaporkan ke kepolisian, rasanya meski berujung damai sekalipun, kemungkinan berpisah pasti bakal besar. Apa enaknya satu tempat tidur dengan orang yang Anda BAP-kan? Ya, ibarat koalisi. Dua insan dimabuk ketenaran dan dimabuk kelaporan ini sulit jadi bersatu. Karena nggak ada kecocokan mungkin. Masa kalau ada kecocokan main banting-bantingan? Atau nggak ada feel lagi? Nggak ada rasa lagi? Masa ada rasa cinta ngebanting? Banting halus mungkin. Tapi memang masing-masing punya argumen terhadap kelakuannya masing-masing. Itu loh maksudnya. Nah, soal koalisi yang sulit bersatu karena memang kepentingannya beda-beda itu juga terjadi di dunia politik, bos. Koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, saya duga bakal menjadi koalisi paling ruwet dalam sejarah politik di Indonesia. Bahkan bisa saja, kalau toh akhirnya terjadi, bisa saja nama koalisinya adalah KRS, yaitu Koalisi Ruwet Sejahtera. Dengan slogan, ruwet nggak apa-apa, asal sejahtera. Ya, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, nggak juga nih jadi-jadi meresmikan koalisi mereka. Karena memang posisi Nasdem yang serba salah dan ribet. Kita tahu, Nasdem hingga sekarang ini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah atau partai koalisi pemerintah. Menterinya, meski nggak bisa kerja, ada di kabinet Pak Jokowi. Nah, sementara Demokrat dan PKS sejak lama itu menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Dan harusnya secara etika sulit buat Nasdem berkoalisi untuk pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan. Ini mirip ya, mungkin akan terjadi dengan misalnya Rizky Bilar atau Lesti Kejora. Pasangan yang udah kena BAP bakal sulit bersatu lagi. Apalagi kasusnya sangat serius dengan ancaman hukuman bisa sampai 15 tahun saya dengar. Kan jadinya kasihan kepada anak-anak mereka. Kasihan bukan? Ya, ini sama saja dengan hubungan Nasdem dengan Demokrat dan PKS. Mereka sudah beda jalan politik sejak 10 tahun silam. 10 tahun loh. Meski di beberapa pilkada mereka ada yang berkoalisi. Tapi level nasional, mereka bertiga adalah pasangan beda jalan. Dan sampai saat ini,
Nasdem masih nyaman di koalisi. Artinya, meski sorak-sorai pendukung Demokrat dan PKS yang berharap Nasdem merapat ke mereka, masih sebatas mimpi basah. Ya buat Nasdem, kan juga belum siap untuk ambil konsekuensi politik yang terjadi kalau mereka bermesraan dengan oposisi. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, Nasdem siap keluar dari koalisi? Karena menurut saya, DNA Nasdem itu adalah seperti Golkar. Nggak doyan di luar pemerintahan. Bisa saja saat ini Om Surya Paloh membayangkan betapa ngerinya kalau kemudian bersekutu dengan Demokrat dan PKS. Lantas kalah telak dalam Pilpres 2024. Bayangkan. Udah susah-susah bersatu, tiba-tiba Nasdem bersatu dengan Demokrat dan PKS, tiba-tiba kalah telak di 2024. Bayangkan. Bisa puasa kekuasaan selama 10 tahun lagi, bos. Mana kuat? PKS saja sekarang udah empot-empotan. Gerindra saja yang partai besar nggak kuat di luar pemerintahan. Gimana nasib Demokrat dan PKS kalau kemudian Nasdem tersadar nggak mau main api dengan oposisi? Gimana nasib Anies dan AHY? Gimana nasib Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora? Kita kupas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM, episode Koalisi Ruwet Indonesia. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, jadi ceritanya begini, bos. Kemarin MK ketuk palu soal ambang batas Pilpres. Yang lagi-lagi digugat. Kalau kemarin yang gugat PKS. Mungkin atas suruhan Demokrat ya. Dan gagal lagi. Nah, karena syarat wajib minimal 20% suara pemilu sebelumnya, maka koalisi jadi mutlak harus dilakukan buat partai yang suaranya minimalis. Dan 3 partai yang digadang-gadang oleh kadrun supaya membuat koalisi dan akhirnya bisa majuin calonnya sendiri. Maksudnya itu. Masalahnya 3 partai ini DNA-nya, rohnya beda-beda. Nasdem, partai koalisi pemerintah, nggak betah oposisi, dan kadung deket sama Pak Jokowi. Itu Nasdem. Demokrat, oposisi pemerintah, nggak betah oposisi sebenarnya, tapi ya gimana lagi? Mau masuk koalisi, mana bisa, nyinyir melulu. PKS, partai malesin. Nah, hampir setahun ini, dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora pacaran, sampai sekarang udah nyaris pisah, ini koalisi nggak nyambung-nyambung, bos. Elitnya sih pada yakin, tokoh-tokoh partainya sih pada yakin banget. Sudah sepakat, tapi nggak sepaket, katanya. Ada juga yang bilang, alhamdulillah semakin mengkerucut, tapi masih ada curut. Ada juga yang bilang, sekjen kami sudah saling ketemu, tapi waktu makan bareng pada males bayarin. Ya pokoknya udah akrab lah ya. Tapi belum bisa bersatu, kan beda kan? Akrab dan bersatu itu satu hal yang berbeda. Pokoknya kelihatannya sih udah bersatu, tapi belum bermutu. Wah, ya kan? Kelihatannya sudah koalisi, tapi masih ribet sana-sini. Nah, kelihatannya cocok dengan capresnya, tapi masih belum cocok maharnya. Nah, soal Nasdem, ya kita tahu sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Kita tahu itu. Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai oposisi. Bagaimana perasaan Surya Paloh kalau ketemu SBY yang baru saja meluncurkan fitnah kejam soal Pilpres ke Presiden Jokowi? Sakit tahu nggak, Bang? Sakit. Dan menurut saya, pernyataan-pernyataan menyerang pemerintah yang kerap dilontarkan Demokrat dan PKS itu menjadi beban tersendiri bagi Nasdem. Bukan sembarang beban loh ya, ini terkait juga dengan makin melorotnya suara Nasdem. Bisa jadi karena pendukung Nasdem masih sangat banyak yang menjadi pendukungnya Pak Jokowi. Gimana PKS dan Demokrat nggak puyeng, bos? Nah, dilema ini, satu sisi, Nasdem tengah menjajaki koalisi dengan kedua partai itu. Di saat bersamaan,
partainya Om Surya Paloh itu masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri. Kanan ruwet, kiri ribet. Bagi Demokrat dan PKS sih, ya memang ada di luar pemerintahan, jadi santai saja mereka mengkritik pemerintah, santai saja. Tapi sebaliknya, nyinyiran kedua partai ini ke pemerintah itu merugikan dan membuat Nasdem serba salah. Ini yang bikin Om Brewok galau. Belum lagi kalau ngomongin siapa capres dan cawapresnya. Ini makin ruwet. Anies capres, Demokrat, PKS, dan Nasdem bisa saja setuju. Wakilnya siapa? AHY. Nasdem ogah. PKS apa lagi? Jadi ternyata bukan soal DNA saja. Soal calon saja potensi ribet dan ributnya tinggi. Ribet dan ribut binti ruwet. Jadi seperti yang sering saya katakan, kalau toh kelak akhirnya koalisi ini hanya sebatas mimpi, tentu bukan salah siapa-siapa. Apalagi nyalain Pak Jokowi. Ya salah egonya masing-masing lah. Inilah yang kemudian mendasari bahwa apa yang diucapkan Andi Arief soal rencana kecurangan yang dibacotkan Andi Arief tempo hari, yang berujung hari ini dia dilaporkan polisi, memang sangat tidak mendasar. Kalau PKS lebih memilih bergabung di KIB misalnya, lalu Nasdem lebih memilih gabung dengan PDIP atau Gerindra, maka Nasdem akan menjadi partai tanpa kawan dan tanpa kawin. baru dapat. Nah, pilihannya mundur selangkah menjadi ormas saja atau gabung dengan PDIP untuk cari aman dan keselamatan. Ya, karena dalam politik memang tidak ada musuh abadi. Yang ada hanya nafsu birahi. Saya Mas Joprey, salam beletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.